Bagaimana jika selama ini sejarah yang kita pelajari ternyata belum sepenuhnya benar? Bagaimana jika peradaban paling tua di dunia bukan berada di Mesir, bukan pula di Mesopotamia, melainkan tersembunyi di sebuah bukit sunyi di pedalaman Jawa Barat? Sebuah tempat yang selama puluhan tahun dianggap hanya tumpukan batu biasa. Namun kini, tempat itu justru memunculkan salah satu perdebatan arkeologi terbesar di dunia. Namanya Gunung Padang. Terletak di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Bukit ini berdiri tenang di antara hamparan perkebunan dan pegunungan yang diselimuti kabut pagi. Dari kejauhan, tak ada yang tampak istimewa. Hanya sebuah bukit hijau, dengan ratusan anak tangga batu yang harus didaki sebelum mencapai puncaknya. Tetapi, semakin tinggi seseorang melangkah, semakin banyak pertanyaan yang mulai muncul. Mengapa di puncak bukit ini tersusun ribuan batu andesit berbentuk kolom, dengan pola yang terlihat terlalu rapi, terlalu presisi, seolah bukan sekadar hasil alam? Sejak lama, masyarakat setempat telah mengenal tempat ini sebagai situs megalitik, tempat yang dipercaya memiliki nilai spiritual dan menjadi peninggalan leluhur Nusantara. Batu-batu besar memenuhi hampir seluruh puncak bukit. Sebagiannya berdiri tegak, sebagian lagi rebah mengikuti lereng. Di antara susunan itu, terlihat beberapa teras bertingkat, yang oleh para arkeolog disebut sebagai punden berundak. Selama bertahun-tahun, hampir semua ahli sepakat bahwa Gunung Padang hanyalah sebuah situs megalitik yang dibangun sekitar 2 hingga 3.000 tahun lalu. Kesimpulan itu nyaris tidak pernah diperdebatkan, hingga teknologi modern mulai berbicara. Awal tahun 2010-an, sebuah tim peneliti Indonesia memutuskan melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Mereka tidak hanya meneliti batu-batu di permukaan. Mereka mencoba melihat apa yang tersembunyi di bawah bukit itu dengan menggunakan berbagai teknologi geofisika. Mulai dari ground penetrating radar, tomografi seismik, hingga pemetaan resistivitas listrik. Para peneliti berharap hanya menemukan lapisan tanah biasa. Namun, data yang muncul di layar komputer membuat banyak orang terdiam. Di bawah Gunung Padang, terdapat pola-pola yang sangat tidak biasa. Bentuknya berlapis-lapis, tersusun, memiliki rongga, dan terlihat seperti sebuah struktur yang sengaja dibangun. Jika data itu benar, maka Gunung Padang bukan sekadar bukit, melainkan sebuah bangunan raksasa yang selama ribuan tahun tertimbun oleh waktu. Dan kalau dugaan itu benar, siapa pertanyaan itu menjadi awal dari sebuah kontroversi yang bahkan hingga hari ini belum menemukan jawaban pasti. Karena semakin dalam penelitian dilakukan, semakin mengejutkan pula hasil yang ditemukan. Dan yang paling menggemparkan, belum dimulai. Pada bagian berikutnya, kita akan melihat bagaimana para peneliti mengklaim bahwa Gunung Padang bukan hanya sebuah situs megalitik, melainkan struktur berlapis yang dibangun melalui beberapa tahap selama ribuan tahun. Sebuah penemuan yang mengubah cara banyak orang memandang sejarah Indonesia, atau mungkin sejarah dunia yang membangunnya. Pertanyaan itu
menjadi awal dari sebuah kontroversi, yang bahkan hingga hari ini, belum menemukan jawaban pasti. Karena semakin dalam penelitian dilakukan, semakin mengejutkan pula hasil yang ditemukan. Dan yang paling menggemparkan, belum dimulai. Pada bagian berikutnya, kita akan melihat bagaimana para peneliti mengklaim bahwa Gunung Padang bukan hanya sebuah situs megalitik, melainkan struktur berlapis yang dibangun melalui beberapa tahap selama ribuan tahun. Sebuah penemuan yang mengubah cara banyak orang memandang sejarah Indonesia. Atau mungkin sejarah dunia. Apa yang sebenarnya tersembunyi di bawah Gunung Padang? Pertanyaan itulah yang mendorong para peneliti untuk melihat lebih dalam. Bukan dengan menggali seluruh bukit, melainkan dengan teknologi yang mampu melihat ke dalam bumi. Layaknya seorang dokter yang menggunakan CT scan untuk memeriksa tubuh manusia. Para peneliti menggunakan berbagai metode geofisika untuk memetakan isi bukit tanpa harus menghancurkannya. Dan hasilnya jauh di luar dugaan. Data yang muncul menunjukkan sesuatu yang tidak lazim. Bukit ini tidak tersusun oleh tanah dan batu alam secara acak. Di berbagai titik, terlihat pola-pola geometris. Lapisan demi lapisan, tersusun cukup rapi. Bahkan, beberapa di antaranya memiliki karakteristik yang lebih menyerupai susunan batu hasil pekerjaan manusia. Temuan itu membuat para peneliti mulai membagi Gunung Padang menjadi beberapa lapisan struktur. Mereka menyebutnya lapisan pertama, lapisan kedua, lapisan ketiga. Bahkan, diduga masih ada lapisan yang lebih dalam lagi. Jika interpretasi ini benar, berarti bukit yang selama ini kita lihat hanyalah puncak dari sebuah struktur yang jauh lebih besar. Namun, yang paling menarik bukan hanya susunan batunya, melainkan indikasi adanya ruang kosong. Dalam beberapa hasil survei geofisika, terlihat anomali yang menurut sebagian peneliti dapat mengindikasikan keberadaan rongga di bawah permukaan. Apakah benar itu sebuah ruangan, lorong, atau hanya celah alami akibat proses geologi? Hingga hari ini, belum ada jawaban yang benar-benar pasti. Karena, untuk membuktikannya, diperlukan penelitian yang jauh lebih mendalam. Dan tentu saja, tidak semua ilmuwan sepakat dengan interpretasi tersebut. Yang membuat misteri ini semakin menarik adalah bentuk batu-batunya sendiri. Sebagian besar berupa kolom-kolom andesit. Bentuknya memanjang, hampir menyerupai balok. Di permukaan, kolom-kolom itu tampak disusun saling mengunci, menciptakan pola yang bagi sebagian peneliti terlalu rapi untuk disebut sebagai hasil alam semata. Namun, di sisi lain, banyak ahli geologi menjelaskan bahwa batu andesit memang dapat membentuk kolom secara alami akibat proses pendinginan magma jutaan tahun lalu. Dengan kata lain, bentuk batunya bisa saja alami. Tetapi, cara penyusunannya masih menjadi bahan perdebatan. Dan disinilah perbedaan pandangan mulai muncul. Semakin banyak data dikumpulkan, semakin banyak pula pertanyaan baru yang muncul. Apakah masyarakat kuno benar-benar mampu membangun struktur sebesar ini? Jika iya, mengapa memilih membangunnya di atas bukit? Mengapa menggunakan batu-batu kolom dalam jumlah ribuan? Dan bagaimana mereka memindahkannya tanpa teknologi modern? Pertanyaan-pertanyaan itu belum memiliki jawaban pasti. Namun satu hal mulai terlihat jelas. Gunung Padang tidak lagi dipandang sebagai sekadar situs megalitik biasa. Ia telah berubah
menjadi salah satu objek penelitian arkeologi paling kontroversial di Asia Tenggara. Namun, semua temuan tadi masih belum menjadi penyebab utama dunia mulai memperhatikan Gunung Padang. Karena, beberapa tahun setelah penelitian itu dimulai, muncul sebuah hasil penanggalan yang membuat banyak ilmuwan terbelalak. Sebuah angka yang terdengar hampir mustahil, 27.000 tahun. Jika angka itu benar, maka struktur Gunung Padang akan jauh lebih tua dibandingkan piramida Giza, Stonehenge, bahkan peradaban-peradaban besar yang selama ini kita kenal. Seketika, perdebatan ilmiah pun meledak. Dan sejak saat itu, Gunung Padang berubah dari sekadar situs arkeologi menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah manusia. 27.000 tahun. Sebuah angka yang terdengar hampir mustahil. Jika benar, maka seluruh garis waktu sejarah manusia harus ditulis ulang. Karena menurut sejarah yang selama ini kita pelajari, peradaban besar baru mulai berkembang beberapa ribu tahun sebelum Masehi. Kota-kota pertama, pertanian, arsitektur monumental, semuanya muncul jauh setelah berakhirnya zaman es. Namun, Gunung Padang menghadirkan sebuah kemungkinan yang sama sekali berbeda. Kontroversi ini bermula ketika sejumlah sampel dari beberapa lapisan bawah Gunung Padang dianalisis menggunakan penanggalan radiokarbon. Hasilnya menunjukkan rentang usia yang sangat tua pada material organik yang ditemukan di lapisan tersebut. Sebagian sampel mengindikasikan umur ribuan tahun, sementara beberapa lainnya mengarah pada usia yang jauh lebih tua, bahkan hingga puluhan ribu tahun. Temuan inilah yang kemudian memunculkan hipotesis bahwa jika lapisan-lapisan itu memang berkaitan dengan aktivitas manusia, maka pembangunan struktur Gunung Padang mungkin telah dimulai jauh lebih awal daripada yang pernah dibayangkan. Namun, disinilah letak persoalannya. Radiokarbon tidak mengukur umur batu. Radiokarbon mengukur umur material organik, seperti sisa tumbuhan atau arang, yang berada pada lapisan tempat sampel diambil. Karena itu, muncul pertanyaan besar. Apakah umur material organik tersebut benar-benar menunjukkan usia pembangunan struktur? Atau hanya menunjukkan usia material yang kebetulan berada di sana? Perdebatan pun tidak dapat dihindari. Sebagian peneliti berpendapat, data tersebut membuka kemungkinan bahwa Gunung Padang merupakan struktur yang dibangun secara bertahap dalam kurun waktu yang sangat panjang. Menurut hipotesis ini, setiap generasi mungkin menambahkan lapisan baru di atas struktur yang sudah ada sebelumnya. Sehingga, apa yang terlihat hari ini adalah hasil pembangunan berulang selama ribuan tahun. Hipotesis tersebut tentu saja mengundang perhatian dunia. Tetapi, tidak semua ilmuwan menerimanya. Banyak arkeolog, termasuk sejumlah pakar dari Indonesia maupun luar negeri, menyampaikan kritik. Mereka menilai, bukti yang ada belum cukup untuk menyimpulkan bahwa seluruh lapisan tersebut merupakan bangunan buatan manusia. Menurut mereka, lapisan bawah bisa saja merupakan formasi geologi alami, yang kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat prasejarah untuk membangun punden berunda di bagian atas. Dengan kata lain, situs yang kita lihat hari ini memang merupakan hasil karya manusia. Namun, bukan berarti seluruh bukit adalah bangunan buatan. Bagi kelompok ini, diperlukan lebih banyak bukti berupa artefak, jejak aktivitas manusia, atau struktur konstruksi yang tidak dapat dijelaskan oleh proses alam. Tanpa bukti tersebut, klaim usia puluhan ribu tahun dianggap masih berupa hipotesis yang belum terkonfirmasi. Di sisi lain, pendukung penelitian Gunung Padang menegaskan bahwa justru karena temuan ini tidak biasa, penelitian harus terus dilakukan. Mereka berpendapat, ilmu pengetahuan berkembang melalui pengujian, bukan melalui penolakan tanpa penelitian lanjutan. Perbedaan pandangan seperti ini sebenarnya bukan hal baru dalam dunia sains. Banyak penemuan besar dalam sejarah pada awalnya juga menuai penolakan. Namun, sebagian lainnya akhirnya memang terbukti keliru. Dan itulah sebabnya setiap hipotesis harus terus diuji dengan data yang semakin kuat. Sampai hari ini,
Belum ada konsensus ilmiah yang menyatakan bahwa Gunung Padang berusia 27.000 tahun sebagai sebuah bangunan. Yang ada adalah sebuah perdebatan yang masih berlangsung. Di satu sisi, terdapat data geofisika dan hasil penanggalan yang memunculkan hipotesis baru. Di sisi lain, banyak arkeolog meminta bukti tambahan sebelum kesimpulan besar dapat diterima. Dan justru, perbedaan pendapat inilah yang membuat Gunung Padang menjadi salah satu situs arkeologi paling menarik di dunia. Bukan karena semua jawabannya telah ditemukan, melainkan karena begitu banyak pertanyaannya yang masih menunggu jawaban. Mungkin yang paling penting bukanlah siapa yang benar, melainkan keberanian untuk terus mencari kebenaran. Karena setiap batu, setiap lapisan tanah, dan setiap penelitian baru bisa saja mengubah cara kita memahami masa lalu. Namun, apakah penelitian terhadap Gunung Padang masih terus berlanjut? Apakah misteri ini akhirnya akan terpecahkan? Atau justru akan melahirkan misteri-misteri baru yang lebih besar lagi? Jawabannya ada pada penelitian yang masih berlangsung hingga hari ini. Dan itulah yang akan kita bahas pada bagian terakhir. Selama lebih dari 1 dekade, Gunung Padang tidak pernah benar-benar sepi. Di balik hamparan hijau pegunungan Cianjur, para peneliti terus datang. Mereka membawa alat-alat baru, metode penelitian yang lebih canggih, dan satu tujuan yang sama: mencari jawaban. Bukan untuk membuktikan siapa yang benar, melainkan untuk memahami apa yang sebenarnya tersembunyi di balik bukit misterius ini. Penelitian di Gunung Padang kini tidak lagi hanya melibatkan arkeolog. Berbagai disiplin ilmu ikut berperan, mulai dari geologi, geofisika, arsitektur, hingga analisis laboratorium modern. Setiap bidang ilmu menyumbangkan potongan-potongan kecil dari sebuah teka-teki yang sangat besar. Namun, semakin banyak data terkumpul, semakin terlihat bahwa misteri ini tidak sesederhana yang dibayangkan. Beberapa pertanyaan mulai menemukan jawabannya. Tetapi, jauh lebih banyak pertanyaan baru yang justru bermunculan. Di sisi lain, upaya pelestarian situs juga terus dilakukan. Sebagai salah satu peninggalan budaya yang sangat penting, Gunung Padang membutuhkan keseimbangan. Di satu sisi, penelitian harus terus berkembang. Namun di sisi lain, keaslian situs harus tetap dijaga. Karena setiap batu memiliki nilai sejarah. Dan setiap lapisan tanah mungkin masih menyimpan cerita yang belum pernah diketahui siapapun. Hingga hari ini, belum ada kesimpulan ilmiah yang benar-benar mengakhiri perdebatan. Apakah Gunung Padang merupakan punden berunda terbesar di Nusantara? Kemungkinan besar ya. Namun, apakah seluruh bukit merupakan bangunan buatan manusia? Apakah benar usianya mencapai puluhan ribu tahun? Pertanyaan-pertanyaan itu masih menunggu jawaban. Dan justru, disitulah letak keindahan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tidak dibangun dari keyakinan, tetapi dari bukti. Setiap teori harus siap diuji. Setiap hipotesis harus siap dipatahkan. Dan setiap penemuan baru selalu membuka kemungkinan bahwa kita masih memiliki banyak hal yang belum diketahui. Bayangkan sejenak, jika suatu hari nanti, para ilmuwan benar-benar menemukan bukti yang tak terbantahkan. Sebuah ruang tersembunyi, artefak yang belum pernah terlihat sebelumnya, atau teknologi kuno yang mampu menjelaskan bagaimana struktur ini dibangun. Maka, bukan hanya sejarah Indonesia yang akan berubah, melainkan cara manusia memahami asal-usul peradaban itu sendiri. Namun, jika penelitian di masa depan justru membuktikan sebaliknya, bahwa sebagian besar struktur ini merupakan hasil proses alam, itu pun tetap menjadi kemenangan ilmu pengetahuan. Karena tujuan penelitian bukan membenarkan dugaan,
melainkan menemukan kebenaran. Apapun hasilnya. Gunung Padang mungkin bukan sekadar kumpulan batu. Bukan pula sekadar objek wisata. Ia adalah pengingat bahwa bumi ini masih menyimpan begitu banyak rahasia. Rahasia yang mungkin telah tertidur selama ribuan tahun, menunggu seseorang untuk menemukannya kembali. Dan mungkin rahasia terbesar bukanlah siapa yang membangun Gunung Padang, melainkan seberapa banyak sejarah manusia yang hingga hari ini masih tersembunyi di bawah kaki kita. Kalau menurut kalian, apakah Gunung Padang benar-benar menyimpan jejak peradaban yang jauh lebih tua dari yang kita ketahui? Ataukah semua misteri ini akan memiliki penjelasan ilmiah yang lebih sederhana di masa depan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Karena bisa jadi, satu sudut pandang sederhana akan membuka cara berpikir yang sama sekali baru. Jika kalian menyukai dokumenter sejarah, misteri peradaban kuno, dan teori ilmiah yang dikemas secara objektif, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Karena di video berikutnya, kita akan kembali menjelajahi misteri-misteri dunia yang mungkin belum pernah kalian dengar sebelumnya. Saya pamit. Sampai bertemu di zona fakta misteri berikutnya.